Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya, MPR orangnya kan berpikir. Ya. Amin Rais menjadi salah satu tokoh nasional yang menyetujui amandemen konstitusi penunjukan presiden oleh MPR. Beliau juga yakin bahwa Prabowo akan setuju dengan rencana ini. Amin Rais berharap agar MPR kembali ke era sebelum reformasi, menjadi lembaga dengan posisi yang kuat. Dengan niatan moral yang menurut elit ini baik, untuk menghapuskan pembelian suara. Rencana ini malah bukti dari kesalahan berpikir para elit politik kita. Dan untuk Amin Rais, ini adalah ironi, mengingat beliau dianggap sebagai salah satu tokoh pendorong reformasi, malah saat ini ingin mundur ke masa Orde Baru. Amin Rais bukanlah orang baru dalam politik elit. Beliau sudah berada di beberapa rezim. Pandangannya sering ditunggu-tunggu, dan tidak sedikit yang mempengaruhi dinamika politik nasional. Kemungkinan besar ini karena terinspirasi dan mencontoh bapak dan kakeknya. Dari sumber ini disebutkan, kakek Amin Rais bernama Wiryo Sudarno, seorang pendiri Muhammadiyah di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Jika sumber ini benar, maka berarti Pak Amin Rais memang dibesarkan dari keluarga dengan warna Muhammadiyah yang kental. Hanya tak diketahui, Wiryo ini kakek dari garis ibu atau ayah. Isu yang menyebutkan bahwa Amin Rais ini adalah keturunan imigran Pakistan, seperti dalam cuitan ini misalnya, juga belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang bisa ditelusuri secara jelas adalah ayah dan ibu beliau. Ayah Pak Amin Rais bernama Suhud Rais, seorang aktivis Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah Cabang Surakarta, dan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Surakarta sejak tahun 1942 hingga 1952. Ayahnya ini adalah lulusan Mu'allimin Muhammadiyah dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai kantor Departemen Agama. Ayahnya inilah yang berharap Amin Rais menjadi kiai dan juga aktif berorganisasi. Itu didukung juga oleh latar belakang sang ibu. Ibunya bernama Sudalmiah Rais adalah seorang guru yang ulet. Mengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri atau SGKP Negeri dan Sekolah Bidan Aisyah Surakarta. Karena prestasinya di dunia pendidikan, pada tahun 1985, Sudalmiah mendapat gelar Ibu Teladan se-Jawa Tengah. Selain mengajar, Sudalmiah juga aktif di Partai Politik Masyumi ketika masa jayanya pada tahun 1950-an. Dan ternyata dari sang ibulah Amin Rais belajar tentang kedisiplinan. Sudalmiah membesarkan anak-anaknya secara tegas. Ia tak segan untuk memberikan hukuman kepada mereka meski hanya karena telat bangun. Ia akan meletakkan jam waker di dekat tempat tidur yang disetel akan berbunyi pada pukul 4 pagi. Dan ketika bangun, anak-anaknya diminta untuk mengucapkan Asy-syalatu khairum minan naum dengan suara yang keras sehingga terdengar olehnya. Tapi bukan hanya hukuman jika telat bangun, Sudalmiah juga akan memberikan hadiah bagi yang tepat waktu, yakni imbalan uang 50 sen, uang yang selalu mereka tabung untuk dibelikan baju baru menjelang Lebaran. Tegas tapi tidak memaksakan kehendak ya, kecuali untuk urusan ibadah. Amin Rais adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Kakaknya bernama Fatimah Rais dan 4 adiknya adalah Abdul Rozak Rais, Ahmad Dahlan Rais, Siti Aisyah Rais, dan Siti Asiah Rais. Yang paling populer adalah Abdul Rozak karena adiknya ini mengikuti jejaknya sebagai politikus. Abdul Rozak Rais menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 dari Partai Amanat Nasional mewakili Jawa Tengah 4 yang meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Lalu ditempatkan di Komisi ke-8 yang menangani urusan Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat. Pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah pernah dipasangkan dengan Bupati Kudus Muhammad Tamzil oleh P3 dan PAN, di mana beliau telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2023. Amin Rais sebagai anak kedua lahir di tanggal 26 April 1944 di Surakarta, Jawa Tengah dengan nama Muhammad Amin Rais. Ternyata sejak SD, ia bercita-cita menjadi wali kota dan mengagumi wali kota Solo kala itu, Muhammad Saleh.
menghabiskan masa pendidikan SD sampai SMA di Sekolah Muhammadiyah Surakarta. Lalu lanjut berkuliah di Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada tahun 1968. Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta di tahun 1969. Magister Ilmu Politik University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat tahun 1974. Dan menyelesaikan gelar Doktor Politik Timur Tengah di University of Chicago, Amerika Serikat dari tahun 1981 sampai 1984. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan menjadi dosen sekaligus sebagai guru besar ilmu politik di UGM. Ia juga mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan atau PPSK. Pernah juga menjabat sebagai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, tapi dikeluarkan karena terlalu kritis terhadap Orde Baru kala itu. Setelah itu ia makin fokus di Muhammadiyah dan menjadi ketua pada tahun 1995. Semenjak itu ia makin getol menggaungkan sikap anti KKN pada masa Orde Baru. Tahun 1998 ikut aktif juga bersuara untuk lengsernya Soeharto. Era reformasi dimulai, Amin Rais pun membangun Partai Amanat Nasional PAN dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAN yang pertama. Tahun 1999 ikut dalam pemilu tapi tidak begitu mendulang suara yang banyak untuk bisa meloloskan wakil-wakilnya. Ia sendiri terpilih menjadi Ketua MPR RI tahun 1999 sampai 2004. Di tahun yang sama ia juga berhasil mendorong Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden keempat mengalahkan Megawati Soekarno Putri. Pilpres berikutnya, ia kembali memperlihatkan kekuatannya saat berhasil mendorong pelengseran Gus Dur dan mendorong Megawati menjadi presiden kelima. Sejak itu pun ia dijuluki Sang Kingmaker. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Meski itu tak berlaku di dirinya karena pada pemilihan 2004 ia tak mendapatkan suara yang signifikan dan mulai menarik diri, sesekali saja muncul berkomentar jika situasi sedang genting. Pada Pilpres 2024 ada isu yang berhembus bahwa ia mendukung Prabowo jika Anies tak maju. Amin Rais menikah dengan Kusnasriati Sri Rahayu pada tahun 1969. 10 tahun pertama pernikahan mereka tak dikaruniai anak hingga mereka berangkat ke Mekah bersama. Kini mereka dikaruniai 5 anak. Ahmad Hanafi Rais, anak pertamanya, pernah mencalonkan diri sebagai wali kota Yogyakarta di tahun 2011 tapi gagal. Lalu terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 2014 hingga 2020. Menikah dengan perempuan bernama Dr. Gigi Asriani Karnaningrum dan dikaruniai 4 anak, Muhammad Askar Rais, Fakih Hakan Rais, Kaya Nafia Rais, Karim Rais. Anak keduanya, Hanum Salsabila Rais, adalah mantan presenter berita reportase di Trans TV dan menjadi anggota DPRD Yogyakarta tahun 2019. Menikah dengan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rangga Almahendra, dan dikaruniai 1 anak. Namanya Sarahza Reazira Almahendra. Anak ketiga, Ahmad Mumtaz Rais, adalah anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014 dari Partai Amanat Nasional atau PAN mewakili Jawa Tengah. Menikah dengan anak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Putri Zulkifli Hasan. Sayangnya mereka bercerai pada Mei 2022 dengan dikaruniai 2 anak. Lalu anak keempat, Tasnim Fauzia Rais, adalah satu-satunya anak Amin yang belum pernah duduk di kursi empuk wakil rakyat. Meski begitu, perempuan lulusan United World College Singapura ini bukanlah figur yang abai dengan perpolitikan nasional. Buktinya pada masa panas-panasnya Pilpres 2019, Tasnim ikut mengampanyekan Prabowo Sandi. Dan menjelang pemilu 2024 ini ia dikabarkan ikut mendirikan Partai Umat, partai yang digawangi ayahnya dan tempat sang suami Ridho Rahmadi menjadi ketua umum. Dan yang terakhir, si bungsu Ahmad Baihaqi Rais sekarang masih berstatus sebagai anggota DPRD Yogyakarta dari PAN. Dan pernikahannya yang heboh kemarin dengan Selma Dena, mereka ini dikaruniai 2 anak yang lucu.